Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kerap kali kami mengalami badai-badai kehidupan yang sulit sekali kami terima dan kami pahami. Tapi itu seringkali terjadi, dibiarkan terjadi supaya kami lebih menyerah kepada kehendak-Mu dan memasuki misteri kasih-Mu kepada kami dan kasih kami kepada sesama dan kepadamu juga. Curahkan rahmat, mata batin kami terbuka pada kehendak-Mu, pada kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali penderitaan kita itu tak kita duga, tak kita sangka-sangka. Ada seorang bapa mengeluh, Tuhan kenapa ini terjadi padaku? Ya, justru ketika aku sedang mau menghayati hidup doa dengan baik. Kenapa harus terjadi demikian? Lalu saya jawab demikian, Bapak, Tuhan telah mempersiapkan hati Bapak sedemikian rupa sehingga Bapak siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi kemudian. Ya, jadi ketika Bapak sudah mau memasuki dekat dengan Tuhan, ketika ada badai ini Bapak lebih tenang. Tidak panik, tidak nelongso, tidak hopeless, tetapi dipersiapkan, Tuhan mempersiapkan batin kita untuk menghadapi sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan kita tidak sangka-sangka. Ya, itulah cara Tuhan membuat kita tenang dan damai. Hari ini ketika Yesus sudah melipat gandakan makanan dan ikan, 5.000 lelaki, belum wanita dan anak-anak, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sendirian. Dan para rasul naik perahu dan ada badai di tengah badai itu. Ya. Lalu pastilah mereka para rasul ini gemetar gitu kan. Ketakutan, cemas dan segala macam, dan angin sakal, angin badai yang begitu besar. Lalu Yesus datang kepada mereka dan berteriak-teriak minta tolong. Dan Yesus mengatakan, jangan takut, tenanglah aku ini. Siapa yang tidak pernah mengalami badai? Siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan? Siapa yang tidak pernah mengalami salib? Dan kita berteriak gulung-guming ke sana kemari. Ya. Dan hampir-hampir seringkali kita tidak percaya, berteriak dan berteriak, di manakah Engkau Tuhan? Kami jatuh, kami tenggelam. Ya. Dan itu sering terjadi dalam diri kita, siapapun juga. Dan Yesus mengatakan, bisakah kita mengerti dan memahami kata-kata Yesus, tenanglah aku ini? Banyak kali juga tidak. Dan banyak kali kita juga tidak semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan mau apa? Nah, disinilah sebetulnya saudaraku terkasih, di dalam penderitaan ini kita harus meniru teladan seperti Bunda Maria, menyimpan perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, sebetulnya ada 3 hal yang ingin diminta oleh Tuhan bagi kita. Diolah, dibentuk, ya, dibina, yaitu iman, harapan, dan kasih. Ketiga hal itulah sedang dikocok, sedang dibentuk oleh Tuhan. Apakah aku tetap percaya kepada Tuhan meskipun aku menderita? Tuhan tak pernah menelantarkan aku dan Tuhan tetap baik. Apakah aku tetap berharap sampai last minute kepada belas kasih Allah bahwa Dia akan memulihkan, mengembalikan apa yang lebih daripada yang kita alami? Dan apakah aku mengasihi diriku sendiri? Dalam situasi seperti itu, apakah aku mengasihi diriku sendiri? Apakah mengasihi musuh-musuhku? Apakah aku mengasihi orang di sekitarku? Atau kita justru marah pada mereka? Justru menghujat mereka? Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ya, kalau kita mengalami penderitaan, memang sangat-sangat tidak mudah, sangat tidak dimengerti. Tapi sebetulnya Tuhan mau mendidik kita untuk memperdalam, menguatkan ketiga aspek itu. Iman, harapan, dan kasih. Dari ketiga itu, kasih yang paling sempurna. Karena Tuhan adalah kasih. Maka ketika kita mengasihi, kita berasal dari Allah. Siapapun juga dia. Entah dia beragama Katolik, Kristen, atau Islam, atau siapapun, ketika orang memberikan kasih, dan memberikan kasih, ia berasal dari Allah. Persis seperti ketika Yesus mengatakan ketika di pengadilan terakhir,
Apa yang kau lakukan untuk orang-orang miskin? Apa yang kau lakukan untuk orang-orang tawanan? Untuk apa yang kamu lakukan untuk orang-orang yang sederhana, yang haus, yang lapar? Kasih, belas kasih Allah bagi kita dan bagi manusia. Semoga Anda dan kita semua hari ini digerakkan oleh Allah untuk mengasihi, mengasihi, dan mengasihi. Berkat Tuhan bagi Anda dan saya. Dan semoga dalam situasi apapun kita memperhatikan 3 aspek ini. Iman, harapan, dan kasih. Ingin diperdalam, ingin dimurnikan, ingin dibentuk lagi oleh Tuhan. Supaya kita semakin dalam penghayatan kita kepada Yesus. Yesus tak pernah meninggalkan Anda dalam situasi apapun. Percayalah, berkat Tuhan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.